Selamat sore para pecinta tanaman porang, para petani porang dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Marguna Wirawan. Di video kali ini masih membahas tentang tanaman porang. Untuk pembahasan kali ini adalah penyebab umbi porang menyusut. Maksudnya di sini awal kita menanam itu menggunakan bibit umbi dari yang kecil hingga yang besar ya. Nah, terkadang banyak yang belum tahu kenapa saya tanam umbi sekilo kok setelah panen umbinya bisa berkurang ataupun menyusut. Nah, saya akan bantu untuk teman-teman para pecinta tanaman porang untuk menjawab dan berbagi ilmu. Baik para petani porang, di sini saya akan membahas dua penyebab umbi porang menyusut versi Marguna Wirawan Channel. Jangan lupa tonton sampai habis video ini karena banyak hal yang harus diketahui oleh teman-teman para petani porang dimanapun berada. Sebelumnya mohon maaf, video ini diambil saat hujan gerimis ya. Sore ini hujan gerimis, jadi saya sempatkan untuk berbagi kepada teman-teman. Nah, untuk penyebab yang pertama umbi porang bisa menyusut, di sini saya sudah siapkan, yaitu penyebab yang pertama adalah batang porang mengalami gangguan. Saat umur porang 1 bulan sampai dengan 1,5 bulan dan seterusnya, setiap batang jika mengalami gangguan. Nah, ini sengaja saya potong dan tadi saya bongkar ya, untuk memastikan kalau pernyataan saya ini akan benar ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Ini adalah penyebab yang pertama ya. Awal tanam ini menggunakan umbi bibit 1 kilo ya, 1 kilo. Kemudian umur tanaman sudah 1 bulan. Saya potong ya, saya potong dan saya diamkan. Ya, ini batang besar ya teman-teman ya. Segini ya, awalnya segini karena ini sudah lama tidak kunjung mengeluarkan tunas baru. Akhirnya lembek ya, lembek, udah mau busuk, ini udah mau busuk. Nah, ini penyebab yang pertama umbi porang menyusut ya, bisa dilihat. Nah, umbi porang menyusut ini sudah mulai memunculkan umbi baru ya. Saat batang porang ini mengalami gangguan, dia belum sempurna menyerap nutrisi dari umbi lama ya, dari umbi lama ini ya. Ini sudah gembos, masih tetap kelihatan besar ya. Ini sudah hancur ya teman-teman ya. Ya. Ini sudah busuk, ini sudah busuk. Ini sudah tidak layak ditanam lagi ya. Nah, kemudian inilah umbi yang untuk saat ini ya, untuk saat ini umbinya akan menyusut ya, menyusut seperti ini. Tapi kalau kita tidak bongkar, lama-kelamaan ini di tanah tidak akan muncul ya, karena sudah menjadi gulma ya, alias kompos ya, alias kompos sudah hancur. Kemudian yang kita temukan hanyalah yang ini. Ini penyusutannya luar biasa ini teman-teman ya. Dari 1 kilo ini kurang lebih hampir 0,5 on ya, bisa berkurang. Ini kecil sekali, ringan ini ya, ringan. Nah, kalau ini didiamkan di lahan ya, tidak akan muncul tunas lagi ya, tidak akan muncul tunas lagi. Meskipun muncul tunas akan lebih kecil ya. Kalau busuk tunasnya ini ya, batangnya ini musim depan baru akan tumbuh. Untuk pertumbuhan musim depan itu tergantung umbi yang sekarang ya, tergantung umbi yang sekarang. Berarti dari awal kita menanam segede seberat 1 kilo, kemudian menyusut menjadi 0,5 on ya, 0,5 on, kemudian kita tanam di musim depan, itu pertumbuhannya juga
batang akan kecil, dan dari situ baru dia akan mulai untuk menghasilkan umbi lebih dari 1 kilo ataupun 1 kilo ke atas ya. Nah, itu penyebab yang pertama ya teman-teman ya. Penyebab yang pertama kita lihat ini kan karena belum waktunya dorman ya, belum waktunya dorman, jadi ini masih susah ya untuk dilepas. Ini untuk melihat tunasnya apakah dia akan muncul untuk sekarang atau tidak ya. Ini untuk memastikan ini ya, ini kecil ya, kecil. Kalau ini ditanam mungkin bisa tumbuh atau tidak ya untuk sekarang ini ya. Kalau musim depan itu udah pasti tumbuh ya teman-teman ya. Kalau untuk sekarang kuncup tunah yang segini apakah bisa tumbuh, saya akan coba ditanam dulu ya. Akan saya coba apakah dia bisa tumbuh. Kalau dia bisa tumbuh, otomatis tunahnya akan kecil ya, kecil, jadi cuma bisa membesarkan umbi yang ini ya teman-teman ya. Entah seberapa bisa besarnya, yang pasti tidak akan memenuhi target untuk yang 1 kilo ini ya. Nah, itu penyebab yang pertama. Sebelum kita membahas penyebab yang kedua, untuk teman-teman yang suka dengan video-video dari Marguna Wirawan Channel, jangan lupa langganan video gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video terupdate dari Marguna Wirawan Channel. Oke, kita akan lanjutkan untuk penyebab umbi menyusut yang kedua ya. Nah, untuk yang kedua adalah penyebab umbi porang bisa menyusut adalah panen muda ya, panen muda. Yang disebut dengan panen muda di sini adalah panen di usia batang ataupun pohon porang belum dorman sempurna. Misalkan kita tanam selama 3 bulan, kita sudah panen, itu umbi akan menyusut ya teman-teman ya. Umbi akan menyusut. Menyusutnya itu mungkin baru dari sekilo itu akan bisa berkurang sedikit ya. Itu tergantung pemanenan kita ya teman-teman ya. Tergantung pemanenan kita, penyusutan dan pembentukan umbinya sampai mencapai target berapa ya. Kalau kita memanen dengan hasil yang maksimal pada saat dorman, itu hasilnya juga akan maksimal ya. Maksimal awal kita tanam umbi 1 kilo itu bisa mencapai 5 sampai dengan 7 kilo ya. Itu tergantung perawatan dari kita masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin semuanya itu tidak akan sama ya, karena perawatan dan lahan juga menentukan. Nah, itu penyebab yang kedua. Hanya 2 penyebab yang baru saat ini saya temukan ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para petani porang dimanapun berada. Berani belajar mencari ilmu, itu adalah ilmu yang terbaik ya untuk teman-teman, dan saya share ini agar kita semua itu pada paham ya tentang umbi menyusut pada porang ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.